Tapi seperti biasa, sebelum kami akan bawa Anda untuk bisa berbincang-bincang dengan para narasumber, saya akan bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat bagaimana kesalnya Presiden Joko Widodo setelah mendapatkan keluhan dari para investor. Ini dia. Pagi hari ini secara khusus kita akan berbicara mengenai visa on arrival, dan juga yang berkaitan dengan KITAS. Kenapa ini kita bicarakan? Karena banyak sekali keluhan mengenai ini. Dan saya harapkan ini betul-betul nanti setelah rapat ini terjadi perubahan yang total terhadap imigrasi kita. Belum berubah sama sekali. Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat KITAS izin tinggal. Auranya yang saya rasakan itu, imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol. Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang dirubah total harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Perlu dirjennya ganti, bawahnya ganti semua, biar ngerti bahwa kita ingin berubah. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus dirubah. Saya terus terang dapat suara-suara seperti itu, juga malu juga. Mestinya, kalau yang saya lihat negara-negara yang majunya cepat itu, jadi orang diberikan baik itu yang namanya visa, yang namanya KITAS, kalau kita ya, mereka melihat itu, kalau dia investor, investasinya berapa sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa sih? Oleh sebab itu saya cek, ini kenapa kita menjadi tidak menarik. Salah satunya, bukan salah satu, yang paling gede kontribusinya yaitu urusan imigrasi kita yang memang masih gaya lama. Ini yang gini-gini nih bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, merubah ini Pak. Udah, ganti itu. Pak, kalau kira-kira memang nggak punya kemampuan untuk reform seperti, ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya ganti. Nah, akan berubah. Kalau enggak akan berubah kita. Presiden Joko Widodo tidak bisa menutupi rasa malunya setelah mendapatkan keluhan-keluhan, aduan-aduan dari para investor mengenai penanganan dari pihak imigrasi tanah air yang disebut ini masih gaya-gaya lama, bukannya memudahkan dan juga melayani, tapi memang sifatnya masih mengontrol, sehingga tidak bisa mendapatkan visa on arrival ataupun juga KITAS dengan mudah. Dan untuk bisa menyoroti mengenai hal ini, kita sudah terhubung dengan narasumber saya yang pertama, yaitu Pak Teguh Reza Shah, selaku pakar hubungan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Reza Shah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Universitas Padjadjaran di Bandung. Baik, Pak Reza Shah, mungkin bisa cerita dari pandangan Pak Reza Shah sendiri, sebenarnya peran imigrasi ini bagaimana untuk bisa menjembatani ataupun juga menjadi pintu gerbang pertama hubungan antara Indonesia dengan negara-negara lain. Apalagi kalau yang disoroti oleh Pak Joko Widodo adalah potensi masuknya investor ataupun para wisatawan mancanegara ke negara kita. Terima kasih. Statement Bapak Presiden itu sangat tegas ya.
sangat tegas dan spesifik. Beliau mengkritisi perlunya kemudahan dalam pemberian fasilitas imigrasi, sehingga dari situ akan terlahir output yang diharapkan, yakni investasi berkembang di Indonesia. Saya pikir sebagai presiden wajar melakukan kritik untuk manajemen nasional, dan dalam pandangan saya wajar kepala negara itu di seluruh dunia melakukan self kritik ya atas perkembangan manajemen di semua lini. Dan untuk itu memang kritik itu disesuaikan juga dengan keadaan yang ada saat ini, dan juga dengan bagaimana yang kita lihat untuk skenario investasi, skenario pergerakan manusia di masa depan. Oke. Namun dalam hal ini saya melihat bahwa ada hal yang spesifik di sini ya. Imigrasi mendapat pandangan kritis ya. Namun dalam hemat saya, kita sebenarnya juga harus mengerti dari filsafat dari imigrasi tersebut. Dalam hal ini adalah imigrasi sebenarnya merupakan front terdepan guna memonitor pergerakan dari luar ke dalam negeri, dan juga mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dari datangnya seseorang ke dalam negeri. Di satu sisi saya setuju perlu perbaikan, karena semua negara di dunia melakukan perbaikan imigrasi. Oke. Misalnya kalau kita berkunjung ke Amerika Serikat, itu ada dokumen yang panjang sekali yang harus kita isi, dan ujung-ujungnya nanti ada ada wawancara. Dan kalau saya berbicara dengan kedubes AS, mereka biasa mengatakan kami sudah tahu siapa Anda sebelum Anda datang kemari. Hal ini barangkali yang perlu kita bangun di dalam negeri, di mana kalangan imigrasi itu memiliki big data intelligence yang sedemikian rupa, sehingga mereka bisa dengan cepat mengizinkan masuknya siapapun, apakah itu turis, apakah itu operator komputer, ataupun investor, setelah kita benar-benar memiliki pengetahuan dasar siapa mereka itu. Jadi sebuah big data intelligence itu hendaknya di-sharing bersama, bukan hanya dimiliki oleh imigrasi, tapi terintegrasi dengan imigrasi dalam hal ini, dengan Tentara Nasional Indonesia, dengan Kepolisian Republik Indonesia, dengan Badan Intelijen Negara, dengan BNPT, dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan BNN, dan dengan Kejaksaan. Sehingga kita tidak berbicara tentang sulit atau mudahnya saja mereka datang ke Indonesia, tapi apa yang mereka lakukan di Indonesia. Jadi tentunya kita harus satu sisi kita harus mendukung statement Pak Jokowi, Pak Presiden RI, agar terjadi pembenahan di bidang imigrasi, tapi pada saat yang sama, aspek-aspek pengawasan juga harus kita tingkatkan. Karena dari pengalaman saya, begitu seseorang mendapat visa on arrival, kita sangat sulit mendeteksi pergerakan orang itu di seluruh wilayah nasional. Jadi untuk itu, imigrasi kita bikin lebih luas, di pada saat yang sama, pengawasan orang asing itu kita monitor dengan benar. Karena kalau saya perhatikan di seluruh dunia, begitu seseorang masuk ke suatu negara, itu mereka akan menghadapi 10 masalah. Masalah pertama bahasa. Kedua, peluang pekerjaan. Dalam hal ini kalau Pak Presiden maksud adalah peluang beliau memberikan pekerjaan. Ketiga, peluang perumahan. Keempat, akses kepada servis lokal, servis administrasi lokal. Kelima, transportasi. Keenam, perbedaan budaya. Ketujuh, kesulitan dalam membimbing dan mendidik anak-anak di budaya yang baru. Kedelapan, prejudices atau rasa prejudis ya. Kesembilan, isolasi, dan kesepuluh, cuaca. Jadi hal-hal semacam ini juga harus kita perhatikan. Jangan sampai begitu seseorang mendapat izin masuk berada di Indonesia, entah itu berupa visa maupun kitas, tapi kita lengah mengawasi mereka. Terutama sekali begitu mereka datang ke Indonesia, siapapun juga, kita kalau datang ke luar negeri pun kita menghadapi 10 masalah tersebut di atas. Jadi untuk itu saya sangat berharap pembenahan kita lakukan, tapi pada saat yang sama kita juga melakukan kita memiliki sebuah big data intelligence yang dioperasikan sedemikian rupa oleh lembaga-lembaga teknis di Indonesia, sehingga kita mengetahui identitas seseorang sebelum dia datang ke Indonesia, sebelum dia, bahkan kalau perlu sebelum dia mengajukan permohonan. Kalau saya bertanya kepada kalangan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat soal ini, mereka akan bertanya, kami sudah tahu siapa Anda begitu Anda melakukan penelitian tentang negara kami. Misalnya kita ingin ke Amerika menggunakan kata kunci Washington DC, Pentagon, White House, kemudian Langley dan sebagainya, mereka langsung tahu memiliki
profil kita. Jadi untuk itu alangkah baiknya juga kita belajar dari pengalaman negara-negara utama di dunia tersebut, bahwa sebelum kita memberikan izin, kita mempermudah pemberian izin, tapi pada saat yang sama kita memiliki data intelligence yang luar biasa atas siapapun yang akan datang di Indonesia, dan juga kita memiliki skenario kira-kira apa yang akan dilakukan di Indonesia. Karena saat ini mungkin saja seseorang berperilaku baik, tapi pada saat yang sama begitu dia berada di sebuah lokasi, tidak mustahil orang itu akan membuka dirinya dengan tujuan-tujuan barangkali intelijen, tujuan-tujuan narkoba, ataupun tujuan-tujuan yang dapat dikategorikan dalam kerah putih, kejahatan kerah putih. Jadi untuk itu dipermudah, tapi pada saat yang sama diperkuat lewat pendalaman kita atas siapapun yang akan datang ke Indonesia dan siapapun yang nantinya akan berada di Indonesia. Baik Pak Reza, terima kasih untuk masukannya mengenai big data intelligence yang seharusnya digunakan dengan baik, dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak imigrasi. Kami dapatkan mengenai hal itu. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini Pak Reza Shah. Nanti kita juga akan dapatkan pandangan dari ahli komunikasi politik mengenai bagaimana saat Presiden Jokowi ini menyampaikan pidatonya. Bahkan juga ada ancaman ganti saja semuanya dirjen dan juga bawahan-bawahannya. Sesaat lagi.